Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Raudatul Humairah NIM T2019-8008, Zulfa Zakia Mustafa NIM T2019-8010, dan Arinda Iskardiana NIM T2019-8029. Video ini ditujukan sebagai tugas mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan yang dibimbing oleh Ibu Heni Setiawati. Video ini akan membahas dan menjelaskan tentang polinasi dan pembuahan. Oke, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu tentang polinasi atau penyerbukan. Polinasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu pollination, yang artinya penyerbukan. Apa sih polinasi atau penyerbukan itu? Polinasi atau penyerbukan ini merupakan suatu proses atau peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putik, atau jatuhnya serbuk sari ini pada permukaan putik. Polinasi atau penyerbukan ini merupakan suatu bagian yang terpenting dari reproduksi tumbuhan berbiji. Karena apa? Karena tumbuhan berbiji ini berkembang biaknya secara generatif. Tumbuhan generatif memiliki alat kelamin jantan dan betina. Kemudian, penyerbukan. Penyerbukan ini berhasil atau sukses apabila diikuti segera dengan tumbuhnya bulu serbuk sari yang memasuki saluran putik menuju bakal biji. Pada bakal biji inilah kemudian terjadi proses selanjutnya, yaitu pembuahan. Selanjutnya, penyerbukan ini dibagi menjadi dua, yaitu penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Penyerbukan sendiri ini merupakan penyerbukan pada kepala putik oleh serbuk sari, di mana penyerbukannya ini berasal dari bunga itu sendiri atau dari bunga lain pada tumbuhan yang sama. Sedangkan penyerbukan silang ini merupakan perpindahan serbuk sari dari antar bunga tumbuhan ke stigma bunga tumbuhan lain yang sama atau spesies yang berkerabat. Penyerbukan ini dapat dibantu oleh angin, serangga, tumbuhan kecil, dan lain-lain. Serbuk sari dapat mencapai kepala putik secara alami atau dengan bantuan manusia. Secara alami, yaitu serbuk sari dapat mencapai kepala putik dengan perantara angin, hewan, dan air. Perantara yang menyebabkan terjadinya penyerbukan ini disebut polinator. Asal serbuk sari. Asal serbuk sari dibagi menjadi 4. Yang pertama, autogami. Yang kedua, geitonogami. Yang ketiga, allogami. Dan yang terakhir, bastar. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu tentang autogami. Autogami atau penyerbukan diri sendiri. Autogami atau penyerbukan diri sendiri ini merupakan suatu penyerbukan yang terjadi pada satu bunga, di mana serbuk sari ini terdapat pada satu bunga tersebut. Autogami atau penyerbukan diri sendiri biasanya terjadi pada jenis bunga yang sempurna, yaitu yang memiliki 2 kelamin. Kelamin jantan yaitu benang sari, dan kelamin betina yaitu putik. Contoh autogami atau penyerbukan diri sendiri ini yaitu pada bunga sepatu, bunga telang, dan rambutan. Selanjutnya yaitu geitonogami atau penyerbukan tetangga. Apa sih geitonogami atau penyerbukan tetangga ini? Jadi, geitonogami atau penyerbukan tetangga ini merupakan suatu penyerbukan di mana serbuk sari ini berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Bunga jantan dan bunga betinanya tidak berada dalam satu bunga. Contoh dari geitonogami atau penyerbukan tetangga ini yaitu jagung, padi, dan kelapa.
Yang ketiga yaitu alogami atau penyerbukan silang. Penyerbukan silang merupakan penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari tanaman yang sejenis. Persilangan ini bisa dilakukan terhadap semua jenis bunga dengan bantuan manusia pada umumnya. Alogami atau penyerbukan silang ini menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dari dua sifat tumbuhan induk. Contoh dari alogami atau penyerbukan silang yaitu melinjo dan pinus. Yang terakhir yaitu penyerbukan bastar atau biasanya disebut penyerbukan hibridogami. Penyerbukan bastar ini merupakan penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain yang berbeda jenis. Kalau tadi alogami yaitu penyerbukan dari tanaman yang berbeda tetapi sejenis, kalau bastar ini dari tanaman yang berbeda juga berbeda jenisnya. Biasanya bastar ini akan menghasilkan varietas atau spesies yang baru. Contoh dari penyerbukan bastar atau hibridogami ini yaitu mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Dari gambar ini dapat diketahui dan dapat kita simpulkan bahwa penyerbukan sendiri ini merupakan penyerbukan di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga yang sama. Sedangkan penyerbukan tetangga yaitu penyerbukan yang terjadi pada bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu tumbuhan. Kemudian penyerbukan silang yaitu penyerbukan yang terjadi pada bunga yang berbeda tetapi jenisnya sama. Dan penyerbukan bastar yaitu penyerbukan di mana serbuk sari jatuh ke kepala butik pada bunga yang berbeda dan jenisnya pun juga berbeda. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai penyebab serbuk sari pada tujuan. Artinya ialah penyerbukan pada bunga yang dibantu oleh lingkungan sekitar. Ada 4 macam jenis penyerbukan. 1. Penyerbukan oleh angin. 2. Penyerbukan oleh hewan. 3. Penyerbukan oleh air. Dan 4. Penyerbukan oleh manusia. Yang pertama, penyerbukan oleh angin. Di sini, angin akan berperan sebagai alat yang akan memindahkan serbuk sari bunga jantan kepada putik bunga betina. Biasanya, ciri-ciri bunga pada penyerbukan angin adalah bunganya tidak berwarna dan tidak berkelenjar madu, serbuk sarinya berjumlah banyak dan mudah rontok, sehingga mudah diterbangkan angin. Kepala sari besar dan tangkai sarinya pun panjang, serta bergoyang jika tertiup angin. Putiknya akan menonjol keluar, panjang dan berbulu. Contohnya seperti bunga jagung, bunga pada rumput, dan bunga kelapa. Kedua adalah penyerbukan oleh hewan. Hewan yang umumnya menjadi perantara penyerbukan adalah hewan serangga, misalnya kupu-kupu dan lebah. Selain serangga, ada juga beberapa jenis hewan lain yang bisa menjadi perantara penyerbukan, seperti siput, burung, dan kelelawar. Ciri-ciri bunga yang biasanya disebutkan oleh hewan adalah memiliki mahkota yang warna-warni, sehingga bisa memikat perhatian si penyerbuk, berbau harum, dan mempunyai kelenjar madu. Serbuk sarinya berlendir, sehingga bisa melekat di tubuh hewan. Putiknya tersembunyi dan berlendir. Biasanya, serangga-serangga tersebut akan datang untuk menghisap madu. Kemudian, serbuk sari akan menempel pada tubuh si serangga. Ketika si serangga mulai berpindah tempat ke bunga lain yang sejenis, maka serbuk sari akan jatuh ke kepala putik dan penyerbukan pun akan terjadi. Yang ketiga adalah penyerbukan oleh air. Penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan yang bunganya terendam air. Misalnya, bunga hidrilla. Serbuk sari akan terbawa air masuk ke dalam putik. Dan yang terakhir adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Selain secara alami, penyerbukan juga dapat dilakukan oleh pertolongan manusia, misalnya pada buah salak dan vanili. Bunga-bunga tersebut memiliki kelamin yang tunggal, sehingga ada bunga yang berkelamin jantan dan ada pula bunga yang berkelamin betina.
Untuk mempermudah penyerbukannya, bunga jantan yang penuh dengan serbuk sari pun dipetik, kemudian ditempelkan pada bunga betina yang sudah masak. Selanjutnya adalah jenis-jenis penyerbukan. Penyerbukan dibagi menjadi dua jenis, yaitu penyerbukan abiotik dan penyerbukan biotik. Pertama, penyerbukan atau polinesi abiotik merupakan penyerbukan yang lebih mengacu pada situasi di mana proses penyerbukannya dimediasi tanpa adanya bantuan dari organisme lain. Penyerbukan jenis ini bisa berupa penyerbukan oleh angin atau bisa disebut juga anemofili dan penyerbukan oleh air, hidrofili, yang mana telah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya adalah penyerbukan biotik. Secara umum, proses polinasi ini diperlukan bantuan penyerbuk atau dengan kata lain, organisme lain yang memindahkan serbuk sari dari anter bunga jantan ke bagian reseptif dari putik bunga betina. Di alam liar, ada sekitar 200.000 jenis hewan penyerbuk, yang sebagian besarnya adalah serangga. Entomofili merupakan penyerbukan yang dilakukan oleh hewan yang berupa insek atau serangga pada tanaman yang sudah berkembang, warnanya yang kuat, dan baunya yang harum akan memikat perhatian para serangga seperti tawon, lebah, kumbang, kupu-kupu, semut, lalat, ngengat, dan lain-lain. Zoofili adalah penyerbukan yang dilakukan oleh hewan vertebrata seperti burung dan kelelawar, khususnya kolibri, sunbirds, spider hunters, dan kelelawar buah. Hewan penyerbuk biasanya akan menyesuaikan pada tanamannya. Kelelawar dan ngengat biasanya jadi penyerbuk bunga yang memiliki warna putih dan aroma yang kuat. Sedangkan burung biasanya akan menyerbukkan bunga yang warnanya merah, dan tidak jarang bunga tersebut tidak memiliki aroma karena beberapa burung tidak bergantung pada indera penciuman saat mencari sumber makanan nabati, tergantung jenis burungnya. Berikut ini adalah ilustrasi animasi di mana di sini menggambarkan seekor polinator atau penyerbuk yang membantu proses penyerbukan pada dua bunga. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa tidak semua bunga dapat melakukan penyerbukannya secara mandiri atau autogami. Yang pertama adalah dioecious atau berumah dua. Artinya, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina pada bunga tersebut terdapat pada individu yang berbeda, misalnya pada buah melinjo dan buah salak. Yang kedua adalah dikogami. Dikogami ini adalah kejadian di mana putik dan serbuk sari suatu bunga masaknya tidak bersamaan. Dikogami dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu protandri dan protigini. Protandri adalah kejadian di mana serbuk sari akan masak lebih dulu daripada putiknya. Misalnya pada bunga jagung, seledri, dan bawang bombay. Sedangkan protigini adalah kejadian di mana putiknya masak terlebih dahulu daripada serbuk sarinya. Misalnya pada bunga kubis, coklat, dan alpukat. Yang ketiga adalah herkogami. Herkogami ini adalah suatu kejadian di mana bentuk bunga tersebut memiliki bentuk yang sedemikian rupa sehingga serbuk sari bunga tersebut sulit untuk bisa jatuh tepat di atas kepala putiknya. Contohnya pada bunga anggrek dan bunga vanili. Dan yang terakhir adalah heterostili, yaitu bunga yang memiliki tangkai putih dan benang sari yang sama panjang. Contohnya adalah kopi, kina, kaca piring, dan lain-lain. Dan ada beberapa hal yang bisa menyebabkan penyerbukan gagal dan tidak bisa menghasilkan pembuahan. Di antaranya adalah hujan lebat, tidak ada serangga yang membantu penyerbukan, pindahnya tumbuhan pada tempat baru. Ini terjadi biasanya pada tumbuhan yang ditanam pada pot, kemudian dipindahkan ke pot lain. Kemudian yang selanjutnya, penyemprotan insektisida yang berlebihan. Alat reproduksi bunga jantan dan bunga betina mempunyai rumpun yang berbeda, misalnya bunga buah salak dan bunga kemuning. Kepala putik atau serbuk sari terkena kotoran hewan.
Ini biasanya terjadi apabila salah satu hewan seperti kucing, anjing, tikus tidak sengaja mengencingi ataupun buang air besar pada bunga tersebut. Yang selanjutnya, bunga jantan dan bunga betina berjenis sama, namun berada di tempat yang berbeda, dan terjadi kasus di Kugami. Dan ada beberapa hal lain yang tidak disebutkan, yang bisa menyebabkan terjadinya kegagalan pada penyerbukan pada bunga. Memasuki pembahasan yang selanjutnya ialah tentang pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi adalah proses pembuahan atau peleburan gamet jantan dan gamet betina. Nah, fertilisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina, dan fertilisasi eksternal yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betina. Proses fertilisasi pada tumbuhan, setelah terjadi penyerbukan pada bunga, maka serbuk sari di kepala putih akan membentuk saluran-saluran menuju ke bakal biji, yang disebut buluh serbuk atau buluh sari. Pada saat itu, inti vegetatif berjalan di muka dan diikuti inti generatif. Fungsi dari inti generatif adalah mengatur pertumbuhan buluh serbuk sari menuju ruang bakal biji. Inti generatif dibagi menjadi dua, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2. Inti generatif 1 yaitu untuk membuahi inti sel telur dan membentuk zigot. Dan inti generatif 2 yaitu untuk membuahi inti kandung lembaga sekunder dan membentuk endosperm atau putik lembaga. Nah, menjelang mencapai bakal buah, inti generatif ini membelah menjadi dua. Setelah sampai di pintu bakal biji, inti vegetatif melebur. Kemudian inti sperma masuk ke dalam bakal biji melalui mikrofil. Fertilisasi pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu fertilisasi pada tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae dan fertilisasi pada tumbuhan biji tertutup yaitu angiospermae. Yang pertama, fertilisasi pada tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae. Pada tumbuhan, inti spermatozoid yang dihasilkan oleh serbuk sari akan membuahi sel telur sehingga dihasilkan zigot saja dan disebut pembuahan tunggal. Yang kedua, fertilisasi pada tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Di dalam bakal biji ada dua buah inti, yaitu inti sel telur dan inti kandung lembaga sekunder. Inti sperma 1 membuahi sel telur dan menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi keping lembaga, sedangkan inti sperma 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder dan menghasilkan putik lembaga. Jadi, pada bakal biji terjadi dua kali pembuahan sehingga disebut pembuahan ganda. Akhirnya, selesai sudah pembahasan kita mengenai penyerbukan dan pembuahan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share down below. Thanks for watching. Hope you enjoy. The last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.